Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A2 KPI, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu sendiri oleh beliau Ibu Sri Wahyuningsi MPD akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang materi sastra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aziza dengan NIM 2040210011 dan juga rekan saya Aulia Ristananda dengan NIM 2040210002 dan juga Alfian Hasanul Muna dengan NIM 2040210009 dan yang terakhir ada Eka Uswatun Hasanah dengan NIM 2040210019. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu ada 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari sastra. Yang kedua ada ciri-ciri sastra. Yang ketiga ada perbedaan antara sastra dan non-sastra. Yang keempat ada jenis-jenis sastra. Dan yang terakhir ada kerangka penulisan sastra. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi sastra. Pengertian sastra itu apa sih? Nah, di sini saya cantumkan pengertian sastra secara etimologi dan juga menurut KBBI. Kalau menurut etimologi, di sini kata sastra ini terbagi menjadi dua kata, yaitu sas dan juga tra. Nah, di sini sas mempunyai arti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Sedangkan kalau tra ini menunjukkan alat atau sarana. Jadi bisa disimpulkan bahwa sastra secara etimologi itu alat yang berfungsi untuk mendidik atau memberikan pengetahuan pada pembacanya. Nah, selanjutnya pengertian sastra menurut KBBI yaitu bahwa sastra ini sebuah karya tulis jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keasliannya, keestetikanya atau keindahannya dalam isi kandungan dan juga pengungkapannya. Nah, kalau ragam sastra ini yang secara umum kita kenal ada roman, cerita pendek, drama, epik, dan lirik. Nah, itu juga termasuk sastra. Sedangkan jadi kalau fungsi sastra sendiri, fungsi sastra secara umum itu melalui sastra ini sang pembaca bisa terhibur dengan keindahannya, dan juga sastra ini memberi arti dalam kehidupan dan membawanya ke dunia imajinasi. Kenapa bisa? Karena di sini para sastrawan itu mengibaratkan sastra itu mengibaratkan ciptaannya itu sebuah sketsa realitas kehidupan. Bagaimana sastra itu mengandung pesan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Gitu. Selanjutnya kalau fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat, di sini ada 5 fungsi, yaitu fungsi rekreasi, fungsi didaktif, fungsi estetik, fungsi moralitas, dan yang terakhir ada fungsi religius. Kalau fungsi rekreasi di sini adalah bahwa sastra ini penikmatnya atau pembacanya ini bisa memberikan kesan sendiri ketika sang pembaca ini membaca sebuah karya sastra. Sang pembaca ini dapat terhibur dan juga bagi pembaca ini sebuah hal yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada fungsi didaktif, bahwa sastra ini memberikan bimbingan dan arahan bagi pembacanya, karena terkadang sastra ini mengandung nilai-nilai positif di dalamnya. Nah, nilai-nilai positif di dalamnya ini memberikan si pembaca memberikan sebuah bimbingan dan arahan gitu. Selanjutnya ada fungsi estetik. Kalau fungsinya estetik ini ada beberapa sifat, karena sastra yang memiliki sifatnya akan keindahannya. Jadi sang pembaca ini bisa menikmati sastra tersebut. Sastra yang begitu indah, sastra yang begitu estetik, menjadikan pembaca ini bisa menikmati karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan. Itu merupakan fungsi estetik. Selanjutnya ada fungsi moralitas. Jadi ada sastra ini mengandung pengetahuan bagi pembacanya,
Selanjutnya, setiap pengetahuan ini ada nilai-nilai moral yang tinggi. Jadi, sang pembaca ini bisa mendapatkan moral yang positif maupun moral yang negatif. Itu. Kalau moral yang positif bisa diambil positifnya, bahkan bisa diteladani. Kalau nilai negatifnya bisa kita tinggalkan. Selanjutnya ada fungsi religius. Kalau fungsi religius ini contohnya misalkan saja ada cerpen mengenai Nabi Muhammad. Nah, jadi dari cerpen tersebut sang pembaca ini bisa mengambil nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad. Nah, itu merupakan fungsi religius yang dimana karya sastra ini mengandung ajaran Islam yang dapat diambil keteladannya bagi sang pembaca gitu. Nah, untuk kesimpulan bahwa sastra itu sebuah karya yang dimana di dalamnya ini mengandung kata-kata yang indah, kata-kata yang mengandung kehidupan, kata-kata sebuah karya yang mengandung sosial. Nah, dalam alat atau sarana penumpahannya ini menjelaskan keberadaan manusia, menjelaskan realitas kehidupan. Jadi karya ilmiah ini tidak hanya mengandung keestetikan, tetapi juga intelektual, mengandung pengetahuan. Nah, dari sini kan pembaca mendapatkan sebuah pengetahuan, mendapatkan sebuah hiburan seperti yang sudah saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi sastra tadi gitu. Jadi sastra ini selain itu juga sastra dikatakan personal. Mengapa? Karena sastra yang diciptakan sastrawan ini kan mengandung sebuah pemikiran dan perasaan. Nah, jadi sastra itu juga sifatnya personal dalam artian diciptakan oleh seorang sastrawan begitu. Selanjutnya untuk rumusan masalah mengenai perbedaan sastra dan non-sastra akan dijelaskan oleh rekan saya Alfian Hasanul Muna. Terima kasih. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari sastra yang telah dijelaskan Mbak Aziah tadi, selanjutnya ini kita akan membahas tentang apa sih itu sastra dan juga non-sastra. Nah, karya sastra sendiri itu merupakan cerminan hati manusia, di mana karya sastra ini diharapkan akan memberikan kita suatu kepuasan, baik kepuasan estetika, keindahan maupun kepuasan intelektual atau pemahaman kita. Nah, untuk mempermudah membedakan bagaimana itu sastra, bagaimana itu non-sastra, maka kita akan lebih mudah membedakan dengan cara membaca tulisan artikel di media massa dan membaca sebuah cerpen. Di sana kita bisa membandingkan ungkapan-ungkapan yang bersifat denotatif yang memberikan arti dasar atau biasa kita sebut makna tersurat, dan mana yang bersifat konotatif yang memberikan nuansa khusus atau biasa kita sebut makna tersirat. Itu merupakan cara yang paling mudah untuk membedakan sastra dan non-sastra. Dalam artian, artikel-artikel di media massa ini merupakan suatu karya non-sastra, sedangkan cerpen yang biasa kita baca itu merupakan karya sastra, karena cerpen itu mengandung makna yang tersirat. Nah, dari segi bahasa pun kita dapat mengetahui perbedaan sastra dan juga non-sastra. Bahasa yang dipakai dalam artikel di media massa artinya adalah karya non-sastra menekankan hal-hal yang bersifat teknis seperti data, fakta, sumber primer, dan juga berupa contoh-contoh. Sedangkan cerpen atau karya sastra menggambarkan nuansa-nuansa perasaan dan juga pikiran-pikiran yang tidak bisa diwakili oleh angka maupun statistik. Jadi tidak mungkin di dalam karya sastra cerpen mengandung bukti-bukti yang bersifat primer maupun berupa contoh-contoh. Kemudian kita harus mengetahui bahwa beberapa ahli sepakat mengartikan sastra ini sebagai seni bahasa, yakni cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai alatnya, seperti halnya seni musik
yang mengolah bunyi, seni tari yang mengolah gerak, dan seni rupa yang mengolah bentuk dan warna. Jadi di sini sastra mengolah bahasa. Itu merupakan pendapat para ahli. Sastra ini merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya untuk mencapai suatu keindahan kata dan juga kehalusan rasa. Setelah mengetahui perbedaan karya sastra dan non-sastra, kita di sini mengkerucut pembahasan mengenai sastra. Pembahasan selanjutnya ini membahas mengenai ciri-ciri sastra. Ciri-ciri sastra menurut Dweck dan Warren ada 4 ciri. Yang pertama fiksionalitas, yang artinya karya sastra ini bersifat fiksi ataupun rekaan, bukan sesuatu yang nyata ataupun sesuatu yang dikonstruksikan, sesuatu yang disusun kembali. Ciri-ciri yang kedua yakni sastra berupa ciptaan, yang berarti sastra ini merupakan sesuatu yang diadakan oleh pengarang, sengaja diciptakan oleh pengarang. Yang ketiga ini sastra bersifat imajinasi. Pastinya karena sastra-sastra merupakan suatu gambaran-gambaran tentang sesuatu, baik suasana hati, suasana pikiran, maupun hal-hal yang lainnya yang bersifat penggambaran. Kemudian yang keempat, sastra ini menggunakan bahasa yang khas. Bahasanya berbeda dengan bahasa ilmiah, bahasa percakapan sehari-hari, dan juga di dalam karya sastra ini mengandung makna konotasi ataupun gaya bahasa yang khas. Nah, 4 tadi merupakan ciri-ciri utama karya sastra menurut Dweck dan Warren. Selain itu, karya sastra memiliki ciri-ciri yang dimana karya sastra ini akan menimbulkan efek bagi pembacanya, efek berupa mengasingkan, dan juga karya sastra ini mempunyai tujuan yang tidak praktis, bermakna lebih, tidak sekedar teks yang ada di situ, serta menjadi konvensi di kalangan masyarakat. Nah, itulah ciri-ciri mengenai sastra. Setelah kita mengetahui ciri-ciri sastra, kita setelah ini akan membahas mengenai jenis-jenis sastra. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis sastra, yaitu ada beberapa jenis-jenis sastra yang terdiri dari puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang bahasanya terikat oleh rima, irama, mantra, larik, dan bait. Nah, tiap puisi itu ditulis dalam bait-bait, dan setiap bait terdiri dari larik atau baris, dan setiap baris mempunyai rima. Karangan ini berbicara lewat metafora, memberikan imaji-imaji yang sugestif, merangsang asosiasi-asosiasi, dan menghadirkan suasana khas pada batin pembacanya. Selanjutnya ada prosa. Prosa itu termasuk jenis sastra yang fiksi. Prosa adalah jenis karya sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh rima, irama, atau kemerduan bunyi. Bahasa prosa dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang termasuk prosa antara lain seperti cerita pendek, novel, dan roman. Bisa kita lihat, novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita, yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh cerita. Nah, bisa dikatakan kejadian yang luar biasa karena dari kejadian ini lahir suatu konflik, suatu pertikaian yang mengalihkan jurusan nasib para tokoh. Novel itu hanya menceritakan salah satu segi kehidupan sang tokoh yang benar-benar istimewa. Selanjutnya ada roman. Istilah roman ini berasal dari genre romance dari abad pertengahan, yang merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian-bagian Eropa daratan yang lain. Ada sedikit perbedaan antara roman dan novel, bahwa bentuk novel lebih pendek dibanding dengan roman, tetapi ukuran luasnya unsur ceritanya hampir sama. Selanjutnya ada cerita pendek. Cerita
Cerita atau cerita pendek adalah satu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Dalam karangan tersebut terdapat pula peristiwa lain, tetapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan, sehingga kehadirannya hanya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar. Nah, ini berarti cerita hanya dikonsentrasikan pada suatu peristiwa yang menjadi pokok ceritanya. Yang ketiga ada drama. Drama adalah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dan dialog atau cakapan para tokoh. Lazimnya dirancang untuk pementasan panggung. Dalam buku Sumarjo, drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog para tokohnya. Nah, drama ini sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara. Karena apa? Karena naskah drama itu ditulis sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan demikian, tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Drama sebenarnya adalah kalau naskah tadi telah dipentaskan. Tetapi bagaimanapun naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra. Selanjutnya di sini adalah pembagian genre sastra non-imajinatif, di mana kadar fakta dalam genre sastra ini agak menonjol. Sastrawan bekerja berdasarkan fakta atau kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi sepanjang yang mampu diperolehnya. Penyajian dalam bentuk sastra disertai oleh daya imajinasinya yang memang menjadi ciri khas karya sastra. Genre yang termasuk dalam karya sastra non-imajinatif yaitu di sini bisa kita lihat ada beberapa genre ya. Yang pertama itu ada isai. Isai adalah karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi manusia. Dalam isai, baik pikiran maupun perasaan dan keseluruhan pribadi penulisnya tergambar dengan jelas. Sebab isai merupakan ungkapan pribadi penulisnya terhadap suatu fakta. Selanjutnya ada kritik. Kritik adalah analisis untuk menilai suatu karya seni. Dalam hal ini karya sastra. Jadi karya kritik sebenarnya termasuk argumentasi dengan faktanya sebuah karya sastra. Sebab kritik berakhir dengan sebuah kesimpulan analisis. Nah, tujuan dari kritik ini tidak hanya menunjukkan keunggulan, kelemahan, benar dan salahnya sebuah karya sastra. Itu dipandang dari suatu sudut tertentu. Tetapi tujuan akhirnya adalah mendorong sastrawan untuk mencapai penciptaan sastra setinggi mungkin dan juga mendorong pembaca untuk mengapresiasi karya sastra secara lebih baik. Yang ketiga ada biografi. Biografi atau riwayat hidup adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tugas penulis biografi biasanya itu menghadirkan kembali jalan hidup seseorang berdasarkan sumber atau fakta yang dapat dikumpulkan. Teknik penyusunan riwayat hidup itu biasanya kronologis, yakni dimulai dari kelahirannya, masa kanak-kanak, masa muda, masa dewasa, dan akhir hayatnya. Semua karya geografi biasanya menyangkut kehidupan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat atau tokoh sejarah. Yang keempat ada autobiografi, yaitu biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri atau kadang-kadang ditulis oleh orang lain atas penuturan dan sepengetahuan tokohnya. Kelebihan autobiografi adalah bahwa peristiwa-peristiwa kecil yang tidak diketahui orang lain karena tidak ada bukti yang dapat diungkapkan. Begitu pula sikap, pendapat, dan perasaan tokoh yang tidak pernah diketahui orang lain dalam ungkapannya. Yang kelima ada sejarah.
Sejarah ini adalah cerita tentang zaman lampau, sesuatu masyarakat berdasarkan sumber yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keenam ada memoir. Memoir pada dasarnya adalah sebuah autobiografi, yakni riwayat yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Yang ketujuh ada catatan harian. Catatan harian adalah catatan seseorang tentang dirinya atau lingkungan hidupnya yang ditulis secara teratur. Catatan harian sering dinilai berkadar sastra karena ditulis secara jujur, spontan, sehingga menghasilkan ungkapan pribadi yang asli dan jernih, yakni suatu kualitas yang dihargai dalam sastra. Yang terakhir ada surat-surat. Surat tokoh tertentu untuk orang-orang lain dapat dinilai sebagai karya sastra karena kualitas yang sama seperti terdapat dalam catatan harian. Nah, itu semua adalah jenis-jenis karya sastra imajinatif dan non-imajinatif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut untuk penjelasan tentang kerangka penulisan sastra. Di sini secara sederhana kata sastra mengacu kepada dua pengertian, yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra, yang merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan. Ketika digunakan dalam kerangka karya sastra, sastra merupakan hasil karya seni yang diciptakan pengarang ataupun kelompok masyarakat tertentu bermediakan bahasa. Sebagai karya seni yang bermediakan bahasa, karya sastra dipandang sebagai karya imajinatif. Untuk membuat suatu karya sastra harus ada tema dan juga memperhatikan beberapa elemen, diantaranya yaitu yang pertama ada plot. Plot atau alur merupakan aransemen ide-ide atau peristiwa yang memberikan cita rasa keindahan pada cerita. Dalam plot terjadi hubungan sebab akibat atau kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Plot ialah apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi dalam bentuk naratif. Terdapat 4 teknik plotting atau alur, seperti ketegangan, alur maju, alur mundur, akhir yang mengejutkan. Yang kedua ada eksposisi, ialah pengantar cerita yang memberikan setting dan memiliki fungsi menciptakan tone atau mood, menjelaskan karakter, dan menyajikan fakta penting lainnya agar pembaca memahami suatu cerita. Yang ketiga ada daya pemicu, peristiwa atau sebuah karakter yang membuat konflik. Untuk membuat jurnalistik sastra semakin seru dan menarik, maka peran daya pemicu sangat penting posisinya. Selanjutnya yang keempat adalah konflik. Keindahan sebuah cerita terletak pada sebuah konflik, sebab biasanya lewat konfliklah pesan-pesan si penulis disisipkan. Yang kelima ketegangan, biasanya muncul ketika cerita semakin meninggi. Keenam ada aksi meninggi, rangkaian peristiwa yang dibangun dari beberapa konflik sehingga berakhir pada sebuah titik paling tinggi, yakni titik klimaks. Selanjutnya yang ketujuh krisis. Konflik akan sampai pada titik balik atau turning point. Krisis ini dapat muncul sebelum atau bersamaan waktunya sebagai klimaks. Nah, yang selanjutnya ada klimaks. Yang ke-8 ialah hasil atau puncak dari krisis. Klimaks adalah puncak dari cerita, biasanya menjadi pusat perhatian pembaca yang sangat menggugah klimaks. Yang ke-9, aksi menurun. Peristiwa atau kejadian sesudah klimaks yang paling dekat dengan cerita disebut aksi menurun. Untuk yang terakhir ada peleraian. Yang ke-10, kesimpulan dari peristiwa-peristiwa dan biasanya mengarah pada perkembangan ke arah penyelesaian. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi bahwa sastra ini merupakan sebuah karya yang di dalamnya ini mengandung kata-kata yang indah tentang kehidupan, tentang sosial, tentang realitas kehidupan yang dimana
setiap sastra ini diharapkan adanya kepuasan estetik dan juga intelektual. Untuk fungsi sastra di sini ada 5 fungsi, yaitu fungsi rekreasi, fungsi didaktif, estetis, moralitas, dan juga religius. Nah, untuk membedakan sastra dan non-sastra juga lebih mudah ditemukan ketika kita membaca tulisan artikel di media massa dan ketika kita membaca sebuah cerpen. Untuk ciri utama sebuah karya sastra di sini ada fleksionalitas, ciptaan, imajinasi, dan penggunaan bahasa khas yang berbeda dengan karya ilmiah, yaitu bahwa sastra ini memiliki ciri khas kebahasaan dalam penulisannya. Kemudian untuk jenis-jenis sastra ini dibagi menjadi sastra imajinatif dan juga sastra non-imajinatif. Kalau yang sastra imajinatif ini ada 3, yaitu puisi, prosa atau fiksi, dan drama. Kemudian untuk sastra non-imajinatif ini ada 8 macam, yaitu esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian, dan surat-surat. Nah, untuk kerangka karya sastra, di sini kita harus memperhatikan beberapa elemen, di antaranya plot atau alur, eksposisi, daya pemicu, konflik, ketegangan, aksi meninggi, krisis, klimaks, aksi menurun, dan pelarian. Nah, itu saja yang bisa kelompok 6 sampaikan tentang sastra. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.